tersinggung tuh kita yang milih, bukan Tersinggung kita yang milih. tersinggung tuh kita yang milih. Kita bisa kok milih nggak tersinggung dengan ucapan orang. Kenapa kita milih yang tersinggung? Kenapa kita milih yang tersinggung? Hari ini saya kedatangan tamu spesial, Bro Tommy Utama. Udah berapa kali mau ngundang podcast tapi nggak jadi-jadi nih bro. Akhir baru malam ini kan bisa Alhamdulillah rezeki. Rezeki ya, bisa sampai Bisa juga. sampai sini. Saya ucapin selamat datang dulu di studio kita ini. Mudah-mudahan ya karena memang waktu itu sih memang udah dijadwalin, cuma Benar. satu dan lain hal Ya. ya memang belum berjodoh lah. Saya menunggu-nunggu juga. Menunggu-nunggu ya. Tapi gimana kabar hari ini? Alhamdulillah bang. Baik ya. Luar biasa hari ini. Situasi pandemi Pontianak sudah mau level 3 kalau nggak salah. Iya, level 3 lagi. Berarti ya siap-siap di rumah lagi kan? Benar bang. Kita ikut ja. Ikut jalan sebagai warga yang baik, Benar. yang biasa juga nerima bansos, Benar. ya kan? Kita ikutilah Kita pemerintah, nggak Bisa usah lagi kita, Nggak usah dilawan. nggak usah dilawan, bener tuh. Jadi kan baru hari ini kita ini bro, udah berapa kali mau ngundang Ya. teman-teman yang lain juga sama, tapi ada satu lain hal, akhir baru hari ini bisa dimulai semua. Tapi mudah-mudahan tidak terlambat ya. Sangat belum terlambat. Sangat belum terlambat. Jadi ada banyak hal yang saya juga pengen gali nih dari Ya, bro. Bang. Bro aja lah ya, lebih enak ya. Boleh. Boleh ya kalau berapa yang ingin kita gali, ya mungkin teman-teman juga bisa berbagi cerita lah ya kan. Siap. Dulu kita cerita dulu nih, kita Siap. flashback lagi Saya kembali. senang nih. Waktu kecil punya cita-cita apa? Saya bang. Iya dong. Aduh, kalau kayaknya jarang lah orang Indonesia yang cita-cita kecilnya tercapai ya bang. Kalau saya lihat lah ya. Iya, iya. Kita bukan pesimis, tapi kita bicara realita gitu. Karena memang ya kita harus sadari kita tinggal di sebuah daerah Pontianak dan ya kita punya keterbatasan akses, kita keterbatasan fasilitas kayak gitu. Jadi mungkin ya kalau dulu kita pengen jadi pemain bola gitu. Oh dulu cita-cita pemain bola. Saya pemain bola bang. Pemain bola. Nah karena dulu tinggalnya di Pontianak Utara, saya Siantan. tinggal di Siantan dulu. Stadionnya kan ada di seberang sini nih. Iya. Di kebun sayur kan di sini nih. Daerah kota lah, kota daerah nih, kota, bukan iya. di Pontianak Utara nih. Jadi untuk anak SD sampai SMP nyebrang ke kota ini kan Sangat tidak butuh- mungkin sekali. Benar bang. Saat itu belum ada yang namanya Gojek segala macam. Jadi kita dulu pakai bis. Dan ketakutan orang tua juga untuk Benar, melepaskan anak akhirnya jauh. orang tua ngelarang untuk melepas saya mesti sekolah sepak bola jalan 2 jam gitu, naik bis jadi susah. Cita-cita jadi pemain bola nggak kayak seperti anak lain gitu bro. Punya cita-cita mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi insinyur. Kan dulu waktu kecil-kecil, Nah, kau ditanyain seperti itulah. jadi itu dulu ini menarik nih Bang David. Jadi kakek tuh almarhum Oh, itu tuh pecinta sepak bola dengan sangat lah pokoknya. Jadi Piala Dunia tuh kakek tuh selalu nonton gitu. Di rumah tuh kalau udah Piala Dunia pasti nonton Piala Dunia. dia pecinta sepak bola atau penonton sepak bola? Pecinta sepak bola dan penonton sepak bola. Komplit tuh. Double kill berarti Double itu. kill. Karena beliau dulu tuh pensiunan polisi. Jadi Iya. ya mungkin saya belum sempat dengar ceritanya tapi saya yakin dulu pasti beliau main bola. Main bola ya. Saking cintanya akhirnya dia nonton bola gitu kan. Dan akhirnya serumah-rumah tuh menikmati sepak bola. Piala Iya. Dunia 98 lah pertama. 98. Pertama kali saya benar-benar menikmatin sepak bola gitu. Oh. Saat itu. Jadi akibat kakek semua nih. Jadi pecinta Benar. sepak bola. Jadi secara tidak sadar mungkin kan akhirnya kita terdoktrin buat mencintai sepak bola. Dan akhirnya ketika kita main bola pun diizinkan. Di sekolah juga main bola. Di sekolah main bola, Bang. Jadi jam istirahat tuh kita pakai SD mana dulu? Dulu saya SD 24 Siantan. SD 24. Pontianak Utara, pas depan Masjid Al Isra. Punya kawan yang nakal nggak sih waktu dulu sekolah? Ada lah, Bang. Ada ya. Dan masih berteman sampai hari ini. Apa nakalnya bro?
Apa? Nakalnya itu seperti apa? Kan nama anak kecil nih. Dulu ya, aduh boleh gak nyebutin nih bang ya. Dulu kan kita kecil-kecil main bola nih kan, taruhan bang. Taruhan. Buat saya itu udah, kita umur SD udah taruhan. Ya lah kan bola. bisa juga taruhan gambar dulu kan. Saya kan juga sekolah gitu bro. Jadi taruhan gambar, kadang taruhan guli ya kan. Yang nggak tahu gitu. guli itu namanya kelereng. Kelereng, Nah, kayak gitu. jadi banyak versi. Saya pikir kita cerita masa lalu lah. Benar, nah, jadi nakalnya dulu ya sampai titik itu ya bang. Gitu. Iya. Main bola jam istirahat. Nah, ya, yang kalah jamin yang menang di kantin kayak gitu ya. Ya, anak-anak kecil lah, Nah, anak-anak segitu kecil, aja anak-anak batasnya. kecil. Tapi seru ya. Oh seru lah bang masa kecil. Dan itu teman bandel. Teman bandel. Teman bandel. Jadi sampai hari ini pun masih berteman. Berarti awet. Iya mungkin karena punya apa ya kebiasaan yang sama dari jadi Chemistry-nya pun kena. nah gitu itu ya yang kan? mungkin yang jadi lemnya sampai hari ini itu masih Sampai tetap hari ini. Ya kan jarang-jarang nih kita berteman kecil, begitu udah dewasa udah tidak berteman lagi. benar Apalagi situasi yang sekarang nih kan, benar bang. saling singgung di sosmed, Wah, apa itu. segala macam. Itu benar. Ini kan luar biasa. Dan ini banyak terjadi. Nah fenomena seperti ini bagaimana menurut Bro ini sendiri? Kalau saya bilangnya orang tersinggung tuh buat saya karena dia belum saling kenal bang. Ya. Kalau dia udah saling kenal kita tuh tahu misal kayak nih Bang David, saya udah kenal abang. Iya. Abang ngomong keras misal di sosmed, di media misalnya, atau ketemu langsung, Iya. candaan-candaan keras gitu, kita nganggap ini ya David gitu. Iya. Tapi kalau misalnya karena kita belum kenal orangnya, jadi kita tuh nganggap dia nyinggung kita kali ini, padahal belum tentu. Belum tentu. Kayak misalnya orang gila misalnya bilang neriain kita goblok misalnya, pasti kita nggak tersinggung bang. Iya, karena dia gila. Karena kita tahu dia gila. Buat apa kita tersinggung? Nah tapi kalau orang yang nggak kita kenal, kalau orang yang kita kenal bilang kita gitu, dia pasti cuma gurauan dia aja nih kayak gitu. Jadi makanya saya bilang orang tersinggung tuh satu karena dia nggak kenal siapa yang ngomong. Makanya penting buat ya sebelum kita kritik orang, sebelum kita ngomentarin orang, penting buat kita kenal dulu Iya. sama orangnya. Misalnya saya sama Bang David gitu, saya belum kenal sama Bang David, tiba-tiba saya di Instagramnya Bang David suka komen pedas-pedas, pasti abang tersinggung. Iya. Tapi kalau misalnya kita udah ketemu kayak gini, abang udah tahu, oh ini bukan nyinggung, ini kritik, dia pengen ngebangun saya. Kalau saya anggap sih netizen aja lah, kayak gitu. Itu sih. Nah, Kalau saya puas bro, dibully kayak gitu. Cuma dia, lah biar namanya juga sosmed. nah kayak gitu sih. Nggak jelas. Memang tempatnya. Iya, memang tempatnya. Jadi ya kalau menurut saya tersinggung tuh kita yang milih, bukan Tersinggung kita yang milih. tersinggung tuh kita yang milih. Kita bisa kok milih nggak tersinggung dengan ucapan orang. Kenapa kita milih yang tersinggung? Kenapa kita milih yang tersinggung? Misalnya nih saya bilang goblok, atau saya dibilang orang goblok. Nah. Kalau saya nggak tersinggung, ya udah nggak apa-apa. Enjoy aja Selesai aja Selesai. ucapan itu. Tapi kenapa kita gunakan energi kita pilih buat tersinggung? Ya buat saya sih tersinggung itu pilihan. Pilihan, Ada ya. pilihan untuk nggak tersinggung. Jadi kayak abang bilang tadi tuh, abang kan memilih ya namanya netizen bro gitu. Ya. Artinya kan itu pilihan tuh untuk nggak menganggap itu adalah ucapan yang serius. Tapi saya pikir, tidak semua juga orang mampu untuk tidak tersinggung. Benar bang. Letak batasnya adalah pengetahuan. Iya. Jadi makanya kalau orang bilang pengetahuan itu penting atau enggak, pengetahuan itu penting. Banget. Sangat penting Iya. buat saya. Kita enggak mungkin bisa melakukan kebaikan kalau enggak punya pengetahuan. Semua yang lahir nih, buat saya ya, Iya. semua yang lahir tuh punya kesempatan buat melakukan kebaikan. Tapi enggak semuanya punya ilmunya, enggak semuanya punya pengetahuannya. Saya pernah diceritakan sama orang, bang ini dikit ya. Ini saya senang sekali nih analogi yang dia pakai. Jadi kayak ada orang sukses di merantau ke kota, bisa beli mobil mewah, balik ke kampung, mobil mewahnya dibawa, yang namanya kampung jalan jelek kan. Iya. Jalan jelek, penuh lumpur. Terus saudaranya di kampung tuh mau bantu dia bersihkan mobilnya. Tapi karena kurangnya pengetahuan, lap yang dipakai itu lap kasar.
Oh. Akhirnya kan bukan jadi bersih, jadi lecet bodi mobilnya kan. Iya, iya. Nah itu makanya artinya untuk berbuat baik tuh niatnya tuh tidak cukup. Tapi harus punya Harus ada kemampuan. pengetahuannya. Nah makanya Pengetahuan. kalau saya bilang tadi pengetahuan itu penting sekali. Orang bisa tidak tersinggung ya, tidak semua orang bisa itu karena harus ada pengetahuannya dulu. Ada bahasa kampung juga kan, kadang nolong orang pun salah gitu Pak. Benar Pak. Ya kan? Benar. Seperti itu maksudnya kan? Benar. Karena ya tadi tidak dibarengi sama pengetahuan. Kalau misalnya dibarengi sama pengetahuan kan Bagus. kesempatan berbuat baiknya jadi makin lebar, makin lebar. Makanya kalau saya bilang, saya selalu nyaranin kawan-kawan ya belajar. Belajar ya. Nggak mesti dari buku. Medianya sekarang banyak. Iya. Ada podcast, ada YouTube, ada buku sendiri, ada majalah, ada apapun lah sekarang. Iya. Tuh dengerin, kalau mau berbuat baik harus ada ilmunya, pengetahuan. Benar. Jadi tidak sembarangan berbuat baik, betul Iya, bro? betul, Nah itu sangat dia, betul. makanya banyak belajar. Biar pinter. Tapi ya ndak terfokus di buku doang bang ya. Ya. Jadi jangan pikir yang namanya belajar tuh harus buku mediumnya. Jadi ngomong-ngomong soal buku nih bro, Ya. kan saya baca sedikit nih, bahwa sekarang Bro Tommy ini juga seorang penulis. Kok bisa larinya ke seorang Aduh, penulis? ini- Dari kecil cita-citanya main sepak bola, Gagal. gagal, sekarang jadi penulis. Nah ini gimana ceritanya? Jadi, aduh ini juga sebuah cerita yang menarik nih bang. Kalau ketemu sama tulis buku nih awalnya buku kawan yang pertama kali saya baca bang. Jadi kawan tuh ulang tahun, Ya. kawan kuliah ulang tahun dibelikan sama pacarnya buku bang. Hebat kali pacar Nah. belikan buku. Jadi bukan saya nih, kawan Oh saya bukan, nih. oh kirain. Bukan. Saya udah pacar tadi. Oh iya ya. Nah, ini saya tak campur. Nah. Jadi kawan saya ulang tahun dibelikan pacarnya buku. Karena kawan saya tidak suka baca, buku itu dibiarkan bang sama dia. Iya. Saya main ke rumahnya, jadi saya lihat, ada buku nih, buku apa? Udah kok, baca aja kalau kamu mau baca, ini pacar aku yang ngasih. Nah, di titik itulah akhirnya saya ketemu buku itu, bukunya Sayap-Sayap Patahnya Khalil Gibran. Wih, berat ini bro. Iya. Sayap-sayap patah bro, Khalil Gibran. Khalil Gibran. Kalau sayap-sayap patah Ahmad Dhani, gue sih biasa aja bro. Ini Khalil Gibran Nah loh. iya, tapi ketemu buku itu, dan disitulah akhirnya saya ngeliat, oh ternyata buku tuh bisa segininya ya gitu. Maksudnya buku tuh bisa semenyenangkan ini ya Iya. gitu. Nah makanya kalau kawan-kawan sekarang nanya gimana bang caranya buat bisa senang baca, kalau saya bilang sih kalian belum ketemu ya satu buku yang kalian suka. Kalau kalian ketemu satu buku yang kalian suka, andai kalian tidak baca buku yang lain, buku itu akan tetap kalian baca terus. Ini jadi gemar membaca. Kok bisa nulis ini? Nah, loh? dari situ makin menarik kan bang. Ah. Wah, kok orang bisa ya nulis kayak gini? Muncullah tuh gairah buat nulis tuh. Buat nulis ya. Oh, kalau bisa nggak ya aku bikin tulisan sebagus ini? Mulailah dari saat itu tuh Facebook awalnya bang. Iya. Bikin status-status Facebook. Banyak kawan-kawan yang senang tuh, yang nge-like tuh zaman-zaman sekolah dulu bang. Iya. Zaman sekolah, zaman kuliah gitu. Karena saya yakin benar bahwa tulisan Anda itu bagus, bro. Karena jumlah orang yang like foto saya dengan tulisan Anda itu banyakkan dia, gitu. Makanya saya bilang tulisan dia bagus. Nah itu kan cuma angka bang, jumlah like itu cuma angka. Ya iya, jadi menunjukkan respon orang ketimbang foto gue sama tulisan lu bagusan lu, bro. Nah ini penting buat anak generasi anak muda, ini Ya. kan penting, bro. Pertama kita membaca ini membuka jendela dunia. Benar, orang. setuju, Kita mau tahu dimanapun dunia ini Benar. itu dari membaca. Benar, Maka kita harus gemar membaca. benar. Nah untuk menumbuhkan membaca ini memang sulit. Sulit. Ya terutama saya nggak cerita orang, saya sendiri apa. Saya baca tiap hari bro, walau cuma baca Jalan Gajah Mada. Nah, tapi di situ bang, mumpung abang senggol itu, jadi kalau saya kan sering ditanya sama orang tentang literasi. Iya. Sebenarnya literasi itu kan cuma kegiatan belajar, menulis dan membaca. Mhm. Sesimpel itu maksud saya. Jangan kalian pelintir dengan yang namanya literasi itu harus membaca buku yang tebal-tebal gitu. Ya. Sekadar sampai di titik tulisan di pintu tuh dorong abang dorong,
tarik abang tarik itu udah Jalan cukup. Gajah Mada, Udah. Jalan Pahlawan, itu hampir tiap hari kadang baca. Artinya udah bisa kita bilang itu udah cukup, literasinya udah cukup. Kan yang parah kan adalah kadang ada pintu dorong kita tarik, Ya, ada pintu tarik kita kita dorong. ada suruh jangan buang sampah di sini, buang sampah di situ. Artinya kan ada sebuah masalah literasi di situ. Ya. Dibolak-balik ya. Ndak cuma orang yang jarang masalahnya bukan cuma orang yang membaca, bisa jadi tulisannya ndak jelas. Ya. Nah, anak muda sekarang bagaimana menurutmu? Nah ini Dia lebih permasalahannya. banyak membaca buku Nah. atau membaca sosial media? Sosial media jelas. Sosial Makanya bang, media. kalau ditanya mereka membaca ndak, pasti membaca. Tapi sejauh mana dan berapa ketahanannya? Nah, banyak yang bilang tuh, makanya akhirnya banyak muncul clickbait karena anak muda zaman sekarang tuh daya tahan ketertarikan itu cuma 8 detik bang. 8 detik 8 doang. detik. Makanya iklan YouTube nggak sampai 10 detik, 5 detik, 7 detik, 8 detik. Karena memang itu udah berdasarkan hasil survei. Kalau lebih lama dari itu, dia nggak akan mau tunggu. Skip Pasti ya. Nah, kan artinya itu PR buat kita sebagai orang yang mau menulis. Gimana caranya biar orang ngikutin tulisan kita dari awal sampai akhir. Makanya kalau abang lihat di Instagram saya tuh, saya nggak mau pakai bahasa-bahasa yang ribet, Iya. yang orang mesti nyari dulu artinya di Google kayak gitu. Saya memang baca bro, dan saya sudah siapin juga Ya. bro ya, saya buka ya, karena saya juga Aduh. tidak hafal ya bro ya. Saya tuh ada beberapa yang memang saya anggap menarik sekali. Yang mana bang ya? Ya, yang anggap menarik. Teman yang rela menjemputmu di rumah buat Aduh. mengantarkanmu berterima kasih. Sebab orang tuamu melarang berpasangan dulu. Itu jarang dan layak untuk diberi banyak balasan dan lebih dari terima kasih. Nah itu gimana ceritanya itu? Aduh bang itu, nah mungkin itu ya kenapa abang suka tulisan saya dan banyak orang suka gitu, karena berangkatnya tuh dari pengalaman. Nah berarti ini pengalaman. Nah pengalamannya nggak mesti saya, Ah. pengalaman dari orang, pengalaman dari. Nah saya pikir kan gini, tulisan ini kan goresan hati bro. Benar. Artinya kadang-kadang 90% itu curhat di tulisan Sangat. itu. Tetap 10% mungkin lah hal-hal yang lain. setuju bang. Makanya saya bilang, saya membaca beberapa bait, tulisan-tulisan. Ini memang tulisannya itu memang saya anggap frontal karena memang nggak pakai bahasa yang ribet Benar. dan ngena banget gitu, Benar. Mbak. Sebenarnya ya memang kayak gini gitu, Mbak. Nah, iya. Cuma diputar-putar aja bahasanya pakai alibi ABC dan ini ujung-ujungnya kan gitu. Itu. Tapi tulisan lu kan nggak, bro. Enggak, benar. Nah ini yang menarik buat saya. Gimana kok bisa nyiptain tulisan yang seperti itu? Nah saya kan juga suka membaca tulisan yang gampang dibaca. Ya. Jadi saya menjadi apa yang saya mau. Saya menjadi apa yang saya suka bang. Jadi saya enggak pengen tulisan saya tuh punya banyak bunganya yang akhirnya menghilangkan inti dari yang saya mau orang baca gitu. Iya. Nah itu akhirnya, tapi akhirnya enggak bisa sebentar bang. Buat meringkas gimana ya caranya orang bisa dapat kena sama yang mau saya Yang pas sampaikan banget gitu bahasanya. dengan cuma satu baris ya gitu. Gimana Iya. caranya? Nah itu PR-nya kan di situ tuh bang. Kadang yang mutar otaknya tuh di situ gitu. Tapi mutar otaknya tuh ya cuma zaman-zaman dulu. Iya. Tapi memang jujur bro, seru saya kan kadang-kadang baca aja. Tapi saya orangnya kalau bagus ya pasti bilang bagus bro. Saya tidak pernah tutup. Karena saya mau orang itu terus berkarya. Jadi ada hal yang tidak bagus pun saya juga sampaikan. Tapi kan saya juga tak nemu celah di sini. Ya sudah saya bilang bagus saja dulu. Ya nggak tahu sampai hari ini loh ya, kan kita nggak tahu nih besok. Ada lagi hal yang menarik buat Apa saya. bang? Bro. Yang mana bang? Aduh. Ini yang Saya menarik kok buat saya. Ini ya. Apa ya? Takut ya di. Saya enggak bro, tenang aja bro. Kita gini, kalau saya pribadi gini, biar teman-teman di luar sana, Ya. ini kan ini inspirasi baru buat teman-teman juga nanti ya punya hobi yang sama. Benar. Atau apa, kan bisa nih. Hmm. Artinya, bang nyontoh plagiat. Orang sukses itu rata-rata plagiat dan Benar, nyontoh. setuju. Saya nggak pernah takut gitu. Nggak ada hal yang baru. Di dunia ini sudah ada Sudah ada semua, semua. jadi Benar. enjoy aja. Tergantung lo mau modelnya seperti Benar. apa, kan itu Benar. aja. Nih bro, Nah. ndak terkenal, ndak didengar. Aduh. Itu Tapi beneran bro. itu
judul spesial calon spesial show stand up comedy saya bang. Oh, Insya iya. Allah abis Lebaran itu realisasi. Enggak terkenal, enggak Nggak didengar. Berarti nunggu terkenal dulu baru didengar atau gimana? Nah, fenomenanya kan sekarang terlihatnya seperti itu bang. Iya. Andai nih hari ini ada orang terkenal, nggak usah kita sebut lah siapa namanya. Adalah misal orang terkenal yang punya banyak followers, yang punya Kayak gini lah, Bang. Kayak Jack Ma kentut aja itu kayak kata-kata ini kan. benar, nah itu bang. Jadi kan artinya ada sebuah ruang yang bisa saya isi tuh dengan kata-kata itu gitu, Iya. dengan sarkastiknya saya gitu. Saya kan kalau berstand up kan polanya sarkastik bang, sarkasme ya Iya. tipis-tipis lah gitu. Tapi ngembat gitu kata orang Tapi ya kita. kayak gitulah. Ngembat belakang. Nah. Orang Pontianak bilang tuh ngembat belakang, Bro. Jadi saya menempatkan sindiran-sindiran dan kritik-kritik saya itu di stand up comedy bang, dan melankolisnya saya sempatkan di buku. Jadi saya menempatkan kegelisahan saya itu di 2 tempat. Jadi kalau melankolisnya terus jahil-jahil percintaannya Ada tempatnya saya ya? masukkan ke buku. Kalau kritik-kritik sosial saya sempatkan di stand up comedy. Karena kalau misalnya saya tempatkan kritik itu di sosial media, itu pasti akan jadi sesuatu yang ambigu, Iya. menimbulkan banyak persepsi. Tapi kalau itu jadinya di atas panggung stand up comedy, konteksnya adalah komedi. Komedi. Siapa yang tersinggung sama komedi? Tinggal kita Dan lebih aman, Bro. benar, dan bisa kita perdebatkan gitu. Saya berani pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan di panggung stand up comedy gitu. Karena saya banyak tahu banyak stand up ini mengkritik pemerintah lewat stand up. Tapi benar. lolos, Bro. Karena Nah, itu itu. dianggap guyonan dan Benar. lucuan, bukan dianggap udah benar sebenarnya Anda menempatkan sesuatu itu memang pada tempatnya. Itu sudah Nah benar. itu saya jadi nggak mau ya tadi asal jeplak. Tapi kalau di stand up kan saya observasi. Ada satu lagi, ini nanti cerita soal stand up. Stand up masih jauh dari cita-cita ke stand up. Siap bang. Apa lagi bang? Masa ditolak karena telat mengungkapkan perasaan? Namanya juga cinta butuh waktu. Kalau mau buru-buru takut itu cuma nafsu. Benar. Jadi kan saya ini sebetulnya kayak tong sampahnya kawan-kawan bang. Saya ini adalah tempat curhatnya kawan-kawan. Tempat curhat. Benar. Jadi baik yang laki, yang perempuan tuh curhatnya ke saya. Dan Oh. sampai Nanti panggil dia, Bro, suruh curhat di sini. Kita mau dengerin dia. Jadi kalau sekarang misalnya Bro Tommy jadi bintang tamu, minggu Next. depan bisa jadi hostnya di sini, tempatnya di sini. Kita kayak anak muda aja, nggak usah dipersulit hidup ini. Buat se-enjoy-enjoynya. Jadi memang bang, makanya saya kalau bikin Q&A di Instagram itu yang nanya bisa sampai puluhan, 50-an, dan nggak semuanya bisa saya jawab gitu. Paling cuma 10 saya batasin. Yang jelas itu lebih hebat dari saya, Bro, karena saya belum pernah buat Q&A, Bro. Jadi nggak tahu orang mau nonton Wah, seperti apa. abang belum melakukannya ya. Belum. Mungkin. Dan memang nggak ngerti. Jadi ya saya jadi tempat tong sampahnya kawan-kawan, dan saya melakukan itu satu. Saya belajar dari saya dulu bang. Saya tidak ada tempat curhat. Ya. Akhirnya saya salah tuh ya karena saya tidak tahu. Saya lakukan salah belajar. Nah makanya saya sekarang tuh menjadi orang yang saya cari dulu. Saya tuh tidak ketemu sosok abang-abangan yang bercerita tentang pengalamannya. Kan dulu di eranya saya SMA tuh ketemu sama abang-abang yang berbagi itu jarang sekali bang. Mungkin karena saya kurang ngumpul, kurang gaul, dan dulu belum eranya sosial media. Atau sekolahnya yang beda dulu. Sekolah di Bisa mana jadi. dulu? Sekolahnya di kampung sih bang. Oh, di kampung. SD-nya kota, SMA-nya ke kampung. Itu perjalanan lah, perjalanan. Iya. Jadi, kalau ngomongin sekolah tuh saya pindah-pindah bang, dulu dikeluarkan, nakal dulu. Bukan nakal, suka sekolah, jadi pindah-pindah sekolah. Jadi nanti tidak enak lah ceritanya itu. Tapi setidaknya dulu zaman sekolah tuh saya tidak ketemu sosok yang nanti kau habis ini, nanti di depan tuh ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Kau harus siap dengan ini ilmunya gitu. Jadi dulu tuh melakukan pilihan tuh dilakukan, salah, belajar, perbaiki.
Jadi dulu tuh literatur nggak sebanyak sekarang, internet belum kayak sekarang, contoh gagal tuh sedikit, contoh sukses juga sedikit. Ya keterbatasan informasi Benar, lah. Ya. karena dulu keterbatasan informasi bang, internet belum kayak sekarang. Oh iyalah, Nah, kok dulu- sekarang sih bangun tidur kita bisa Dulu lihat. lab komputer tuh cuma untuk Microsoft Word, Ah nggak iya, ada internetnya, nggak ada cuma dulu. belajar Word, Excel kayak gitu. Belajar ngetik bro. Nah, itu kan. Bikin surat. Nah. Karena saya sampai pada zaman itu. Jadi, nah sekarang tuh saya kalau orang bilang, kenapa kau sering posting hal-hal yang kayak gitu? Tujuannya adalah saya mau menyeimbangkan nih di era internet yang sekarang kan banyak orang yang punya follower, itu dia cuma membagikan hal-hal yang dia suka, ini tuh hahaha tuh cuma endorse produk, cuma liburan. Nah, ini harus ada penyeimbangnya bang. Iya. Anak muda sekarang ini harus punya penyeimbangnya, harus ada yang dilihat juga gitu. Ada hal yang bisa dilakukan secara positif di internet ini gitu. Bukan cuma membagikan foto selfie, membagikan. Ya artinya bahwa internet ini kalau dilihat satu sisi negatif dia negatif terus. Benar. Kalau dilihat dari sisi positif dia ada banyak positif Ada. juga Nah, kan begitu. Kita di bagian yang buat menunjukkan sisi positifnya kayak gitu. Kenapa enggak kita ambil peran itu daripada kita tunggu orang yang melakukannya? Mending kita yang ambil peran itu gitu. Nah, dulu tuh saya enggak dapat peran ini bang. Orang yang kayak saya nih dulu saya enggak ketemu gitu. Yang Justru karena belajar tidak pernah dapat peran itu pada orang lain, sekarang jadi tong sampahnya teman-teman. Benar. Dari segudang sabrek persoalan, Benar. dari urusan percintaan apa segala macam. Percintaan, pekerjaan segala macam. Semua ya? Semuanya. Siapa Mbak Anda nih sebenarnya? Kok semuanya Anda semua itu? Jadi perlu kita pertanyakan, dia ini siapa sebenarnya? Saya ya orang yang orang saya senang dengan pemikiran orang ya bang. Ya tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan juga menciptakan makhluk ini, hambanya ini juga dengan segala kemampuan. Benar. Mungkin teman-teman tidak curhat ke saya, curhatnya ke Anda. Kemampuan Benar. Anda memberikan solusi itu. Benar. Karena kalau datang ke saya pasti saya olo-olo aja sih dia bro, saya sakat aja dia. Nah itu bang, saya pernah di titik saya cerita sama orang, tapi diketawain. Padahal buat saya itu adalah masalah serius. Mungkin gini bro, mungkin orang nggak percaya aja lo punya persoalan Nah itu. itu bang, buat saya semua orang tuh punya permasalahan. Bahkan ada ustadz yang bunuh diri gitu, ada pendeta yang bunuh diri. Artinya kan hal-hal yang kayak gitu tuh bisa terjadi sama semua orang gitu. Dan saya tuh waktu itu agak, loh kok saya cerita hal yang kayak gini tapi diketawain. Buat orang itu mungkin sepele, tapi kan buat saya itu ada hal yang serius. Nah makanya mungkin teman-teman suka cerita sama saya tuh, saya tidak pernah menyepelekan masalahnya mereka bang. Bahkan mereka cuma ribut sama orang tuanya di rumah gitu misalnya. Ya, Cuma tak dikasih pulsa gitu, curhat. Cerita kan, buat saya tidak berhak untuk bilang masalah kayak gitu ya, kok masa cerita sama aku gitu. Tetap kan saya tanggapin dengan ya caranya saya kayak gitu. Iya. Ya namanya orang tua kayak gini. Kan kadang juga ada teman yang lebay juga sih bro. Ada. Yang lebay. Sangat banyak. Gitu Pak. Banyak. Ini kan yang jadi persoalan kadang-kadang kita ini waktu tak ada, ya kan? Diceritanya pernah dongkol nggak sih? Sampai dongkol sih enggak bang. Tapi sampai di titik tunggu dulu ya. Saya juga masih ada persoalan yang harus saya kerjakan duluan gitu. Tapi enggak sampai yang makan hati kayak gini kok masih enggak sampai di titik itu sih. Berarti ini manusia beneran, bukan malaikat. Enggak lah. Udah enggak ya? Artinya gini, bro. Ya saya bilang tadi lebay. Persoalan sebenarnya enggak perlu dia ceritain pun, dia tangani pun bisa. Benar. Ada hal-hal yang kita urus memang kan itu kadang-kadang kita maunya. Tapi ada ya temannya seperti itu. Ada lah bang. Ada. Yang jam 1 ngechat gitu. Sampai sekarang ya? Sampai hari ini. Iya. Ada dan buat saya selama saya punya waktu saya akan jadikan teman berbicara. Karena saya juga pernah buka di Instagram saya buat kawan-kawan yang mau sharing ceritanya apapun. Monggo ini nomor handphone saya, ini email saya. Kalau nggak bisa lewat telepon, mau ketik panjang, share ya lewat email, nanti akan saya coba balas. Apapun masalahnya. Apapun. Jadi buka kontak personal gitu ya, Benar. apa ya artinya aduan mereka mau curhat tentang apa aja. Sama. Nah,
impact buat saya positifnya adalah saya jadi punya banyak pembendaharaan situasi untuk menulis. Makanya muncullah tulisan-tulisan yang sekarang abang nikmatin. Itu kan sebenarnya berangkatnya dari pengalaman